Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan sharekan tentang berita, tentang kisah yang pernah terjadi. Ini kisah nyata yang pernah terjadi di Armenia, di negara Armenia pada tahun 1988. Saudara, saya juga mendengar kisah ini dari YouTube dan kisah ini sangat memberkati saya. Jadi waktu itu ada seorang ayah, dia mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah anaknya turun di sekolah, ayah ini langsung membawa mobilnya untuk pergi bekerja ke kantornya. Di tengah jalan, ayah ini melihat ada getaran yang begitu besar dan jalan pada waktu itu ada yang pecah-pecah lalu terbelah, lalu dia melihat di spion di belakang itu ada gedung-gedung yang roboh, saudara. Jadi waktu itu ayah ini dia tidak berpikir panjang, dia langsung membalikkan, memutar arah, lalu dia bergegas untuk kembali ke sekolah tempat anaknya tadi diturunkan. Setelah sampai di sana, saudara, dia sudah melihat bahwa sekolah yang tadi anaknya sekolah di sana, saudara, itu roboh, sudah rata tanah. Jadi ayah ini sambil menangis, dia pergi mencari kira-kira kelas anaknya ada di mana. Sebab dia tahu anak ini kelasnya ada di mana. Lalu bapak ini mencari kira-kira kelas anaknya itu di mana. Lalu dia dengan sekuat tenaga dia membongkar gedung, menggali gedung yang roboh itu, saudara. Dan orang-orang di sana ngomong, sudah Pak, tunggu pemadam kebakaran aja, tunggu petugas aja, sebab sulit dan tidak mampu untuk menggali tempat ini. Tapi ayah ini dia memikirkan bahwa kalau menunggu petugas pemadam pasti akan lama sekali. Jadi dia dengan sekuat tenaga dia membongkar, dia menggali bangunan yang roboh itu sampai ada yang memberikan dia makan, saudara. Dia terus menggali tempat itu. Setelah sampai satu malam dan sampai 36 jam, kisahnya sampai 36 jam, terdengar suara jeritan minta tolong. Jadi ada kendala satu batu yang besar yang bapak ini tidak bisa mengangkat. Lalu bapak ini meminta tolong beberapa pemuda di sana untuk mengangkat batu ini. Saudara tahu, akhirnya batu ini bisa terangkat dan di sana ditemukan ada 13 korban yang masih hidup. Tetapi mereka semua terluka, saudara ya. Jadi dikeluarkan semua ke-13 orang ini plus seorang guru. Jadi 13 murid bersama seorang guru ini dikeluarkan satu persatu. Dan saudara, di antara 13 orang itu ada seorang, yaitu anak dari bapak ini. Lalu dengan luka-luka dia berlari ke ayahnya, dia memeluk ayahnya, dan dia bercerita bahwa dia katakan kepada teman-temannya bahwa ayahku pasti kembali, ayahku pasti ke sini, kita pasti diselamatkan, ayahku akan datang. Jadi anak ini dia katakan kepada teman-temannya bahwa ayahnya akan datang, pasti datang. Dan ternyata ayahnya betul-betul datang untuk menyelamatkan anak ini.
Saudara, dari kisah ini, yang pertama ini kisah nyata, kisah yang memberkati kita, dan juga sebagai ilustrasi bahwa Bapak ini adalah Bapak dunia, seorang Bapak di dunia. Dia yang begitu mengasihi, mencintai anaknya, sehingga dia tidak akan meninggalkan anaknya. Apapun dia korbankan, apapun dia kerjakan demi menyelamatkan anaknya. Begitu juga Bapa kita yang di surga, saudara, dia sangat memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Dia tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan membiarkan kita sendiri, dia akan selalu menolong kita, menyelamatkan kita. Kita mau baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pagi hari ini kita bersuka cita, kita tidak perlu takut, kita tidak usah takut. Sebab kita punya Bapa yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu menolong, memberkati kita, menyertai kita sepanjang hari ini. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya.